Halo, bersama Mister Panda. Kaget ya ngeliat badan gue. Selalu aja kali. Happy aja. Ya namanya lagi pandemi kayak gini kan. Kita harus berjuang alias demi dapur ngebul, biar ngebul. Jadi gini, ini motor customer dia udah setahun lebih nggak dipakai. Nah, gue sih curiga awal akinya, makanya gue langsung ngejudge ini akinya. Sebelumnya Mister Panda udah chatting-chattingan sama orangnya dan udah konsultasikan juga motornya apa dan kenapa. Mudah-mudahan sih hanya akinya aja ya, namanya setahun nggak dipakai, kita nggak tahu apa ada tikus. Biasanya ada tikus di dalam ini atau enggak memang ada jalur yang berkarat, entah dia kehujanan. Tapi kalau dilihat dari tempatnya sih ini area tertutup gitu, walaupun nggak tertutup kayak gerasi, tapi ini ada kanopinya. Jadi kita cek langsung ya, ayo let's go. Nah ini dia pun nih gitu, gue kontak sama sekali nggak ada. Berarti kita cek itu pertama itu tegangan akinya, voltmeter. Kita coba cek pakai voltmeter. Jadi gini, oke, sekarang lu harus yang dibutuhin adalah cuman obeng. Ini untuk varian Vespa LX dan S. Dan kebetulan yang sekarang lagi gua cek adalah LX 125 iGet. Jadi sebagai user Vespa sebenarnya sih harusnya mandiri, biar enggak, ya paling nggak minim-minim aki harus bisa cek sendiri. Bautnya cuma ada di sini. Oke, dan ini langsung kelihatan terminal. Oh iya, untuk aki jangan pernah lupa itu ada negatif dan positif. Kalau misalnya masih ada yang ngebully, di sini gue udah kasih tahu, di sini hanya untuk pemula. Dan di sini untuk voltmeternya lu taruh di DC, jangan lupa ya, di DC. Jadi gue nggak langsung ngajarin, gue nggak ngajarin lagi deh untuk penggunaan voltmeter bagaimana. Lu bisa searching di YouTube lain, channel-channel lain yang udah bahas. Oke, sekarang kita cek dulu tegangannya ada apa enggak. Nah, ternyata dia masih ada. Nah, ternyata dia masih ada voltase tuh, masih ada voltase 7 volt. Tapi kenapa nggak nyala? Nah, ini dia yang harus kita cek. Oke, seharusnya kalau 7 volt di kontak on, indikator masih ada nyala. Oke, kita cek satu-satu. Kita cek dari screen. Apakah ada screen putus atau enggak? Tempelin yang min ke min. Nah, ini kita cek dulu. Ada voltase. Ada voltase. Wow. Wow. Ada semua. Ini ada semua voltasenya, tapi kenapa masih nggak mau hidup? Jadi kita harus cek dari depan. Oke, jadi gue bawa aki tester. Gue di sini bawa aki tester. Gue akan coba dulu pakai aki tester gue yang sehat, atau benar memang akinya, atau ada kendala lain. Jadi kalau gue bilang sih seharusnya 7 volt itu udah bisa nyala ya, udah bisa nyala indikator. Kita coba aki yang sehat dulu deh. Gue takutnya aki yang tadi untuk penyimpanan ampere rusak, jadinya gue nggak bisa ngecek. Oke, ternyata benar memang akinya yang rusak. Jadi ini motor akan gue hidupin dulu mungkin ya.
Jadi akinya 6 volt, masih nggak bisa dikontak on sama sekali karena dia tombol lampunya udah LED DC dan dilangsungin, jadi tanpa kontak on off, makanya dia nggak kuat untuk kontak on. Makanya 6 volt, walaupun 6 volt dia kenapa di kontak indikator nggak nyala, karena lampunya. Dia udah langsung lampunya nyala model. Oke, ternyata hanya aki aja. Jadi gua menggunakan aki yang ampernya itu sama dengan bawaan aslinya. Dia agak cuman selisih pendek sekitar nggak nyampe 1 cm ya, 1 sentian lah kurang lebih. Tapi untuk ampernya ini sama 6 ampere, dan malah yang ini 6,3 ampere. Untuk bawaan aki orinya sendiri agak susah di pasaran, jadi gue pakai Yuasa. Kenapa gue pakai Yuasa? Karena Yuasa itu elektrolitnya terpisah, dia bakal lebih awet. Walaupun dan kode produksinya itu udah 3 bulan misalnya, atau enggak 4 bulan. Jadi pemasangan itu gampang. Ini lu buka semua, tutup hitamnya ini lu buka, udah tinggal tunggu, masukin gini. Nah, pasin dulu semuanya lubangnya, baru lu tekan. Tunggu sampai dia penuh. Tunggu sampai dia turun semua sampai habis. Dan nanti ini akan panas. Jangan pernah tutup ini dalam keadaan aki masih panas. Oke, tunggu sampai benar-benar adem, 15 menit atau 20 menit. Atau kalau perlu rendam air di dalam baskom. Berhubung gue di sini customernya nggak ada, gue susah minta airnya, ditinggal motornya. Jadi ya pasnya ini akan gue diemin 30 menitan sampai airnya ini habis. Kenapa? Karena ini tutup ini itu hanya sekali pasang. Lu pasang dan lu bongkar itu ngerusak. Misalnya lu udah pasang terus lu mau congkel lagi, itu udah pasti ngerusak. Jadi ini seperti segel, sekali pasang udah. Jadi tunggu ini sampai elektrolit sulfatnya ini habis semua, karena di dalam itu nanti dia akan terserap oleh sel-sel di sini. Sebenarnya aki kering itu cuman litium atau enggak ion baterai. Yang aki yang ada sekarang lithium baterai, aki lithium. Hanya itu yang dibilang kering sebenarnya. Sebanyak yang salah kaprah sih sebenarnya. Aki kayak gini aki MF alias maintenance free, bukan aki kering. Jadi ya mungkin banyak yang salah kaprah ya. Jadi sebenarnya aki ini ada airnya. Dan kenapa aki ini umur di atas setahun, itu pasti kadar airnya udah pasti berkurang, dan dia nggak bakalan bisa diisi ulang lagi. Seandainya pun bisa, ya lu ngerusak segel ini. Dan aki itu umurnya paling maksimal 1 tahun sih. Kalau udah 1 tahun ke atas, bonusnya kalau lu udah pakai aki 1 tahun ke atas, ya mungkin lu pergi motornya jauh-jauh. Jadi lu pakainya daily use dan perginya jauh-jauh. Jadi aki ya lebih awet, makin sering dipakai motor ya aki lebih awet. Apalagi lu makainya sering pergi kerja atau kemana dan jauh-jauh, RPM-nya selalu RPM tengah ke atas, bukan cuma yang keliling komplek. Kalau cuma keliling komplek ke warung kayak gitu ya aki drop juga lah. Sebelum setahun pun pasti aki drop kalau misalnya cuma pakai sebentar. Oke, jadi itu edukasi dari gua. Untuk aki ini gue bilang sih cukup worth it ya. Harganya juga nggak terlalu mahal, di pasaran sekitar 400-500an ya. Kalau misalnya emang ada yang harga lebih murah ya kita nggak tahu, hati-hati aja. Yang jelas sih harus hati-hati aja milih barang, karena ini emang asli Yuasa dan gue langsung beli sama distributornya. Oke, jadi kita tunggu aki ini sampai penuh, sampai benar-benar habis. Nah ini udah habis nih, ini udah habis. Nah begitu udah habis, ini lu cabut ke atas, didimin gini.
biarin dia hawa ini dia keluar menguap ke atas ya. Jadi akinya ini udah adem, udah sekitar 30 menit gue diemin, tapi dalam keadaan tutup masih terbuka ya. Dan cara paling gampang adalah ini lu center di dalamnya sini, di dalamnya ini airnya itu belembungnya, begitu lu pertama kali masukin dia akan berbuih. Nah, tunggu berbuihnya itu sampai benar-benar hilang dan ini sampai dingin, baru lu tutup. Caranya itu tutupnya di sini ada bacaan do not open. Nah, ini segelnya, tutup berfungsi sebagai segel. Ini mau dibolak-balik tetap sama, jadi terserah lu, seenaknya lu aja. Jadi kalau seandainya lu kelupaan, dia nggak bakal terbalik, nggak bakalan ini salah enggak, sama aja. Jadi lu pasin dulu semua ini. Nah, caranya adalah lu tekan ujung sama ujung dulu sampai dia ngunci, baru lu meraba ke lubang yang ke dua sini. Dia kan ada 6 lubang, 2 tekan sampai rata semua. Kalau gue saranin jangan digetok ya, digetok takutnya nggak rata, lu getok ini patah ya. Jadi ini hanya ditekan pakai tangan aja bisa rapat. Jadi ini caranya yaitu lu tekan rata ujung dan ujung, lubang ujung dan ujung, pindah lagi ke step satunya, pindah lagi ke step satunya. Nah, lu ulang lagi sampai ujung, sampai benar-benar rata. 1 2 3, 1 2 3. Nah, ini kayak gini aja udah rapat. Jadi nggak sampai diketok-tok gitu, apalagi lu ketok sampai benda-benda yang keras, kecuali dengan palu karet atau apa, tapi palu karet yang kecil. Pakai tangan aja tertutup kok, asal lu tekan yang bener. Oke. Dan ini dia dapat bau dan emur. Jadi gue saranin sebelum lu pasang aki seperti ini sih ya, lu masukin dulu baut ya, karena celahnya sempit ya. Karena ini gue untuk contohin kalian ya, gue terpaksa ini gue taruh sini biar kelihatan. Jadi murnya lu pasang di celah sini, di sini ada celah, di terminal akinya ada celah, itu lu masukin posisinya samain dengan murnya. Murnya itu bentuknya bukan mur heksagonal, dia murnya mur khusus kotak gini. Masukin murnya di dalam, bolak-balik sama aja. Oke, lu pasang. Oh ya, saran gua untuk pemasangan aki, mungkin kalau anak-anak STM atau dulu basic STM pasti udah tahu ya, atau kalau misalnya lupa ya kita nginget masa-masa STM aja. Untuk pemasangan aki dan pembongkaran aki didahulukan. Untuk pemasangan itu pasang terminal positif dulu atau terminal plus, terminal positif dulu. Kenapa? Ayo kenapa, coba yang tahu jawabannya silakan kolom komentar jawab ya. Didahulukan untuk pemasangan, didahulukan terminal positif dulu. Tahu kenapa alasannya? Jadi begini, setiap pemasangan aki pastikan ini kan semua mengandung besi dan semua bodi itu pasti unsurnya negatif. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja kita pasang misalnya min dulu, positifnya belum dipasang, kita pasang min dulu, ini semua bodi udah terhubung dengan arus negatif. Jadi si positif misalnya dia tersentuh bodi lah, kesenggol apalah, itu bakalan menimbulkan percikan api dan pasti sekring putus. Jadi untuk amannya setiap pemasangan aki, catat ya, pemasangan aki gua anjurkan untuk masang aki di terminal plus dahulu baru min. Oke. Nah, kalau untuk ngebuka dibalik aja. Kalau untuk ngebuka aki didahulukan negatif dulu. Seperti itu. Jadi bagaimana? Edukasinya sih sebenarnya simpel, sederhana. Sebenarnya itu udah basic-basic STM sih. Oke, setelah pemasangan dipastikan semua bautnya kencang. Jangan kendor. Kalau misalnya kendor, pasti motor lo mati-mati. Pastikan kenceng. Oke, setelah kenceng kita cek dulu voltasenya. Apakah sudah 12 volt? Biasanya kalau aki baru itu
12 sampai 12,5, 12, 13 volt. Oke, di atas 12,5, 12,80 atau enggak dibulatin lah 13 volt. Aki yang sehat ini, kalau aki sudah menyampai belum dikontak on sudah 11 volt, berarti aki lu udah mulai lemah, lu butuh pengecasan aki. Untuk aki MF atau aki kering dianjurkan per 6 bulan atau 3 bulan kali dicas. Oke, sekarang kita kontak, semua indikator nyala. Oke, starter. Sekarang kita lihat pengisian aki dari 12 naik ke 13, padahal lampu sedang nyala. Kalau misalnya lampu nggak nyala, dia pasti tegangan di atas 13. Dan kita cek ada kerusakan lain nggak. Takutnya kalau kita gas, biasanya kalau ada kerusakan di regulator atau kiprok, itu tegangan akan terus naik sampai 14 volt ke atas. Kalau sudah sampai 14 volt, apalagi mencapai 15 volt, lu curiga regulator lu pasti bocor alias dia jebol, dan itu bisa mengakibatkan semua kelistrikan motor lu, entah lampu entah apa yang berhubungan itu bisa putus atau enggak rusak karena beban berlebih. Oke, artinya pengisiannya bagus, normal. Untuk kendaraan motor, karena dia mengandalkan putaran RPM stabil, itu pengisian aki ada di sekitar 4000 ke atas. 4000 RPM ke atas aki sudah mulai mengisi normal. Kalau dia masih sekitar RPM langsam 1500 2000, itu dia ngisi aki naik turun. Stabilnya adalah di 4000 RPM. Makanya kenapa kalau manasin motor, walaupun manasin motor, tapi kalau enggak dibawa jalan atau enggak sambil digas ditahan, itu tetap drop aki. Jadi lu manasinnya cuma keadaan langsam gini. Beda dengan mobil. Kalau mobil dia ada alternator, dia terpisah, sedangkan motor enggak. Motor hanya menggunakan spool atau enggak stator, mengandalkan putaran mesin. Dia mungkin itu basic STM ya, jadi sekedar sharing aja sih. Mungkin yang bagi pemula ingin belajar tahu tentang otomotif, ya gua akan mengedukasi apa yang gua pelajari waktu STM dulu. Oke. Jadi segitu aja dari gua. Untuk gua sendiri itu ngadain home service semenjak 2020 kalau nggak salah Maret. Pandemi baru pertama kali ke Indonesia. Kantor bengkel Vespa resmi gua bangkrut, tutup, dan kita ngarusin untuk bertahan hidup. Dan kerjaan juga susah, jadi ya gue berawal dengan home service ini. Dan beberapa customer memang udah ada yang kenal sama gua, dan gue dulu untuk bagian penerimaan atau pendaftaran, atau kalau yang biasa dilihat dengan service officer, gue di bengkel resmi dulu sekitar kurang lebih 2 tahun ya. Dan sebelumnya gue dulu di Kawasaki, di Honda. Itu aja sih brand yang pernah tempat gue kerja. Paling lama di Kawasaki. Di Honda juga lumayan lama, dari pertama kali gue lulus STM. Dari gue berawal dari bener-bener masih mekanik tuh, dan masih bener-bener gue masih mekanik. Oke. Dan kenapa nama gue Mr. Panda? Ya mungkin badan gue kayak panda, atau enggak yang biasa main ML Akai selalu. Ini nggak masalah, nggak ada body shaming, nggak ada apa, nggak usah. Jadi ya selama kita mencari rezeki halal, ngapain kita takut. Untuk motor ini udah selesai, waktunya kita serah terima sama orangnya. Dan tips gue tadi, hal wajib yang kalau Vespa mogok, lu nggak usah takut, nggak usah panik. Pertama itu lu harus ada cek kelistrikan, akinya ada tegangan atau enggak, cukup atau enggak voltasenya. Voltase yang dibutuhin
itu sekitar 12 volt ke atas. Kalau misalnya udah sampai di 11 volt, di kontak on bisa, tapi nggak bisa starter. Sedangkan ini kejadiannya adalah dia aki ngedrop sampai 7 volt, 6 volt. Begitu di kontak habis. Karena apa? Ini penyebabnya. Tadi gue bilang, begitu di kontak dia langsung nyala lampu. Dan ini lampu bukan bawaan motor. Ini lampu udah variasi. Kalau udah begini nggak bisa. Apalagi lampu model-model ada pendingin di belakangnya atau enggak ada kipas, ada fan-nya. Beda dengan LED-LED bawaan pabrikan. Dan dia makan voltasenya lumayan gede. Makanya kenapa begitu tadi gua kontak on dia langsung drop sampai 7 volt, 5 volt. Dan itu nggak bakal bisa indikator nyala. Yang penting begitu lu kontak begini, kontak on, dia masih ada indikator hidup. Nah, lu starter, kalau misalnya dia cek 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 cek, kemungkinan aki lu ngedrop. Dan untuk lebih pastinya ya tinggal lu beli voltameter, paling di online hanya sekitar 100 ribuan. Untuk pemakaiannya, cara-cara pemakaiannya banyak kok caranya. Jadi sekian dari gua. Jangan lupa lu dukung channel ini, klik tombol subscribe tadi di atas, subscribe guys. Oh iya, untuk outfit yang gue pakai ini gue bikin sendiri, dan dulu gue pernah jualan baju kayak gini. Dan ini polosetnya ya percis bahan-bahannya kayak CNA 9, detail bajunya seperti ini. Ini bahan bordiran. Kalau misalnya memang sobat panda ada yang mau atau enggak ada yang bertarik, silahkan lu cek toko online gua di link deskripsi. Gue juga menjual beberapa spare part Vespa, entah aksesoris dan spare part resmi online gua. Dan untuk home service gue masih mencakup area Jakarta. Untuk jauhnya kurang lebih 10-20 km dari workshop teman gua, karena gue masih bergabung sama workshop teman gue. Jadi gue belum punya workshop sendiri, dan kebetulan dia teman gue punya workshop, jadi gue di situ. Dan kalau misalnya home service gue lagi nggak ada, biasanya gue stay di workshop. Jadi terima kasih, jangan skip video agar lebih detail lu dapat ilmunya. Terima kasih, bye bye. Nah, pekerjaan saya sudah beres, saya sudah yang keluar, jadi masih ada yang bisa. Jadi mungkin nanti lama bapak tinggal tadi. Tahun lebih ya. Nanti dibilang bapaknya aja. Kalau misalnya emang mau dipakai, dipanasin gitu, jangan hanya dipanasin aja ya. Kalau bisa sih dibawa jalan. Kalau misalnya hanya di stuck diem aja, dia nggak ngisi aki. Kalau emang aki kalau kayak gini terus bakalan drop terus. Gitu. Kalau misalnya emang bapaknya ngerti sama untuk lepas aki, itu terminal mininya, terminal negatifnya cabut aja. Tapi nanti saya WA bapak, saya kasih tahu gara-gara. Ibu, ini saya mau minta testimoni. Ada kesan dan pesan untuk home service ini, ada kritik nggak masukan buat saya? Oh enggak sih, udah bagus. Udah sabar itu perbaiki. Iya, soalnya kan kemarin kan ada pendingan kerjaan. Saya juga baru 2 orang, 3 orang. Iya. Kasih Bu ya. Iya, makasih. Ada makasih. Ini masuk YouTube ya?